setia melayani, ku tetap setia melayani, tetap setia melayanimu. Kepada Bapak Gembala, saya persilakan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kiranya pujian yang kami naikkan di hadapan Tuhan membuat kami menyadari betapa berartinya hidup ini. Ketika kami masih hadir di muka bumi ini ya Tuhan, ada sesuatu yang Tuhan mau pesankan kepada kami, bahwa kami tetap setia melayani Tuhan menurut panggilan kami masing-masing. Tidak pedulikah kami siapapun kami, apalagi anak-anak muda di tempat ini ya Tuhan. Bapa di surga, biarlah lagu yang kami naikkan tadi menjadi gambaran kehidupan kami. Bapa di surga, hamba-Mu yang Engkau pakai untuk menjadi saluran berkat-Mu malam hari ini, Engkau sembunyikan hamba-Mu di belakang salib Kristus. Biarlah kebenaran firman yang utuh itu ya Tuhan, boleh hamba sampaikan dengan sebaik-baiknya kepada saudara-saudara hamba. Bapa di surga, sekali lagi ya Tuhan, biarlah Tuhan terus menuntun pertobatan kami hingga kepada kami boleh melihat berkat Tuhan dalam setiap hidup kami. Bapa di surga, berfirmanlah kepada kami, karena kami sudah rindu untuk mendengar. Hamba-Mu yang hina ini, biarlah Engkau pakai untuk menjadi saluran berkat-Mu malam hari ini. Terpujilah Tuhan, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Ya, salam, selamat malam saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Cukup jelas suara saya ya. Tes mic sebelum kita berbicara, dipastikan dulu sudah jelas ya teman-teman. Oke, terima kasih Adi Marce buat ininya. Ya, teman-teman yang dikasihi oleh Tuhan, malam hari ini saya ingin menseringkan firman Tuhan. Tahukah saudara, sehebat apapun kita, sejago apapun kita, dan sebenar apapun kita, jikalau Tuhan yang mengubah hidup kita, berarti semua akan terjadi, segala sesuatu itu akan terjadi menurut kehendak Tuhan. Malam hari ini ya, saya ingin memberikan tema khotbah kita malam hari ini adalah bahwa Tuhan adalah pengubah hidup kita. Saya yakin dan percaya ketika Tuhan turun tangan di dalam kehidupan kita, maka sesuatu itu akan terjadi di dalam kehendak dan sesuai rencananya. Mungkin kita hari-hari ini tidak tahu apa yang akan Tuhan kerjakan dalam hidup kita ke depannya. Tetapi saya sangat yakin dan percaya bahwa Tuhan menganugerahkan yang akan Dia kerjakannya dalam hidup kita. Bagaimana kita melihat seorang penjahat hebat yang bernama Saulus sebelum dia diubah Tuhan menjadi Paulus. Bagaimana Tuhan mengubah dia dari seorang penjahat hebat, penjahat kelas kakap, tetapi pada akhirnya Tuhan memakai dia untuk menjadi Rasul Kristus. Dan betapa hebatnya Rasul Paulus, saudara yang dikasihi oleh Tuhan. 3/4 dari kitab PB yang kita baca hari ini ditulis oleh Rasul Paulus yang dulunya adalah penjahat hebat dan diubah Tuhan menjadi seorang rasul yang sangat hebat. Dia adalah keturunan asli Yahudi, dia berasal dari suku Lewi, dia murid langsung dari seorang Gamaliel. Tetapi ketika dulu hatinya berapi-api untuk membunuh orang Kristen, tetapi sekarang dia ketika dia menerima pertobatan itu, dia menjadi berbalik untuk menjadi pemberita firman dan bahkan siap mati untuk Kristus. Malam hari ini, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saya mengajak kita untuk melihat pembacaan kita malam hari ini dari Kisah Para Rasul pasal 9 ayat 1 sampai kita baca sampai 9 saja. Ya, sampai nanti saya melihat untuk kita baca bersama-sama ya. Ya, Kisah Rasul pasal 9 ayat 1 sampai seterusnya. Ya, saya akan membaca buat kita semua. Ya. Kisah Rasul pasal 9 ayat 1 sampai seterusnya.
di sana menuliskan bagaimana Rasul Saulus bertobat. Ya. Sementara itu berkobar-kobar hati Saulus untuk mengancam dan membunuh murid-murid Tuhan. Ia menghadap imam besar dan meminta surat kuasa daripadanya untuk dibawa kepada majelis-majelis Yahudi di Damsyik. Rupanya juga ia menemukan laki-laki atau perempuan yang mengikuti jalan Tuhan. Ia menangkap mereka dan membawa mereka ke Yerusalem. Dalam perjalanannya ke Damsyik, ketika ia sudah di dekat kota, tiba-tiba cahaya memancar dari langit dan mengelilingi dia. Ia rebah ke tanah dan kedengaranlah olehnya suatu suara yang berkata kepadanya, "Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku?" Jawab Saulus, "Siapakah engkau, Tuhan?" Katanya, "Akulah Yesus yang kau aniaya itu. Tetapi bangunlah dan pergilah ke dalam kota, di sana akan dikatakan kepadamu apa yang harus kau perbuat." Maka termangu-mangulah teman-teman seperjalanan, karena mereka mendengar suara itu, tetapi tidak melihat seorang juga pun. Saulus bangun dan berdiri lalu membuka matanya, tetapi ia tidak dapat melihat apa-apa. Mereka harus menuntun dia masuk ke Damsyik. 3 hari lamanya ia tidak dapat melihat, dan 3 hari lamanya ia tidak makan dan minum. Di Damsyik ada seorang murid Tuhan bernama Ananias. Firman Tuhan kepadanya dalam suatu penglihatan, "Ananias," jawabnya, "Ini aku, Tuhan." Firman Tuhan berkata, "Mari pergilah ke jalan bernama Jalan Lurus dan carilah di rumah Yudas, seorang dari Tarsus yang bernama Saulus. Ia sekarang berdoa." Dan dalam suatu penglihatan ia melihat bahwa seorang yang bernama Ananias masuk ke dalam, menumpangkan tangannya ke atasnya supaya ia dapat melihat lagi. Jawab Ananias, "Tuhan, dari banyak orang yang telah kudengar tentang orang itu, betapa banyaknya kejahatan yang dilakukan terhadap orang-orang kudus di Yerusalem." Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ya kita membaca sampai di situ saja dulu. Nanti kita akan melihat seterusnya. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, di sini sangat membuka mata kita bagaimana seorang Saulus yang memiliki kehidupan sebagai penganiaya jemaat dan kerap kali menyakiti hati Tuhan. Tetapi Saulus bertobat dan menjadi Paulus, seorang pembangun jemaat dan rasul Tuhan yang luar biasa. Saulus berhasil meninggalkan masa lalunya yang buruk dan menjadi seorang yang berguna bagi kerajaan Allah. Ada perputaran hidup yang luar biasa, seseorang yang sangat membenci Kristus, tetapi pada akhirnya dia dipakai oleh Tuhan. Dan kalau kita melihat secara utuh pembicaraan firman Tuhan malam hari ini, bahwa Tuhanlah yang memilih Saulus dan menetapkan dia untuk menjadi hambanya. Ya, kalau kita melihat ada 3 hal yang harus kita lakukan agar kita belajar seperti Rasul Paulus. Yang pertama adalah pembaharuan pikiran. Pembaharuan pikiran, teman-teman yang dikasihi oleh Tuhan, sangat penting. Ya, karena pikiran kita akan menentukan jalan hidup kita semua. Ya, pembaharuan pikiran sangat penting karena sebelumnya Saulus berpikir bahwa bagaimana dia menangkap orang percaya dan membunuhnya, ya, dan mengenai pengikut Yesus adalah tindakan yang sangat memurkai hati Allah. Ya, tetapi pada akhirnya dia ditangkap dan pada akhirnya dia menyenangkan hati Allah. Ada sesuatu yang berbeda dari pembenci Kristus menjadi orang yang sangat menyenangkan hati Allah. Ini ada satu kontras besar, ya, perputaran kehidupan. Dan setelah kita juga maka Saulus mengalami pembaharuan pikiran dan bertobat untuk dapat terbebas dari kebiasaan buruk. Ya, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita juga harus mengetahui apa saja yang harus kita lakukan yang benar di mata Tuhan. Caranya tentunya adalah mengenal pribadinya. Ketika Saulus dalam perjalanan ke Damsyik, dia jatuh ke tanah dan Tuhan mengatakan, "Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku?" Di saat itu tentu saja dia tidak mengenal Kristus. Mungkin dia hanya mendengar Kristus, tetapi dia tidak mengenal secara khusus. Lalu Paulus berkata, "Siapakah engkau, Tuhan?" Tuhan berkata, "Akulah Yesus yang kau aniaya itu." Makanya ketika dia mendengar dan dia mulai mengenal pribadinya. Kalau kita melihat di garis lurus kehidupan kita juga harus belajar mengenal siapa pribadi Yesus itu. Saudara, Yesus itu adalah pribadi yang sangat mengasihi kita
yang mengasihi kita apa adanya, yang mengasihi kita tidak ada timbal balik, tetapi dia mengasihi kita dan dia menemukan kita ketika kita berlumuran dosa. Kalau sering saya bertanya kepada siapapun, kepada teman-teman anak-anak muda, ketika dia menyatakan cinta dan mereka berpacaran, pastinya dia punya alasan kenapa dia hanya harus mencintainya. Yang pertama mungkin akan ada jawaban yang terkenal, dia baik hati. Yang kedua, dia ganteng atau dia cantik ya. Ya, dia cantik dan segala macam. Artinya ada sesuatu yang dilihat. Tetapi Tuhan kita mengangkat kita dan menemukan kita ketika kita dalam keadaan berdosa. Oleh karena itu bagaimana cara kita mengenal pribadinya adalah mulailah di hal-hal yang sederhana, membaca dan merenungkan firman-Nya. Itulah yang harus kita lakukan untuk mengalami pembaharuan budi. Ya, dalam Roma pasal 12 ayat 2 di sana sangat jelas berkata dalam tulisan Rasul Paulus juga, dia menginginkan kita, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan mana kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Hanya dengan cara demikianlah kita bisa mengenal kehendak Allah dalam hidup kita. Ya, kita sebagai orang tua atau ketika kita berteman, kita pasti tahu kebiasaan dari teman kita tersebut. Bagaimana kita meluluhkan hati orang tua kita, bagaimana kalau seorang pacar marah kepada kita, bagaimana kita menaklukkan hatinya, kita sudah tahu. Begitupun juga seharusnya hubungan kita dengan Tuhan. Bagaimana kita harus dekatkan diri kita kepada Tuhan, sehingga pada akhirnya pikiran kita menjadi pikiran yang dirubah di dalam Kristus. Sangat penting ini sebagai anak-anak Tuhan, sebagai murid-murid Kristus untuk menaklukkan dunia ini. Tahukah saudara bahwa kita hidup ini sedang berada di dalam, ya kita tahu di bangsa kita ini adalah orang yang sangat minoritas, tetapi firman Tuhan yang lain mengatakan hendaklah engkau tulus hendaklah engkau tulus dan cerdik. Ya, tulus dan cerdik ini harus kita manfaatkan karena Tuhan mengutus kita di tengah serigala. Artinya ketika seperti domba diutus ke tengah serigala. Artinya kita harus pandai menempatkan posisi kita harus pandai melihat peluang, dan tentunya kita berharap kepada Tuhan. Poin penting yang kita harus miliki ketika kita melihat dari pertobatan Paulus, yang pertama adalah pembaharuan pikiran. Bagaimana kita bisa mengerti pembaharuan pikiran itu? Hanya kita membaca, merenungkan, dan mengenal Kristus dengan sungguh-sungguh dengan membaca firman-Nya. Tidak ada yang lain. Ya, tidak perlu kita harus berdoa atau lalu berkata, saya mimpi Tuhan berkata begini. Ya, cukup Alkitab. Ya, Alkitab untuk mengingatkan kita betapa baiknya Tuhan itu. Yang kedua, apa yang harus kita lakukan untuk supaya terus hidup kita diubahkan oleh Tuhan? Pembaharuan pikiran. Kalau pikiran kita dirubah, maka tindakan seharian kita akan diubah. Ya, pembaharuan tindakan. Ya, setelah kita mengetahui apa yang benar dari Tuhan, langkah selanjutnya yang harus kita lakukan adalah bagaimana antara pikiran dan tindakan kita selaraskan. Ya, sangat penting apa yang ada di dalam hati, itulah yang harus kita ucapkan dan kita harus lakoni di dalam kehidupan kita. Bertindak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, ya, bertindak jika sebelumnya di masa lalu kita banyak melakukan hal-hal yang menyakiti hati Tuhan. Tetapi ketika kita mengenal Dia dengan baik, kini kita harus meninggalkan perbuatan tersebut. Ya, saya sering berkata, apalagi sebagai anak-anak muda, sering kita memikirkan, ya, memikirkan hal-hal bagaimana kita menginginkan sesuatu. Ya, artinya pikiran-pikiran. Laki-laki mungkin sangat mengerti ini, mungkin pikirannya sangat jorok, tetapi bagaimana kita merubah itu menjadi pikiran-pikiran yang positif. Jika sebelumnya di masa lalu kita banyak melakukan hal-hal yang menyakiti hati Tuhan, kita harus terus meninggalkan perbuatan tersebut. Apakah itu mudah? Apakah itu sulit? Saya rasa itu adalah perkara bukan perkara yang gampang. Tidak semudah membalikkan telapak tangan. Tetapi ketika pikiran kita sudah dibersihkan, maka tindakan kita juga akan mengikutinya. Akan mengikuti apa yang akan kita kerjakan
di dalam kehidupan kita hari lepas hari. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, ketika kita berada di dalam pencobaan pun, ingat saudara, ketika kita sudah bertobat ya, ketika kita sudah bertobat, kita sudah mau memulai sesuatu yang baru bersama dengan Tuhan, di sanalah kita akan melihat sangat banyak tantangan. Paulus dulu adalah orang yang sangat disukai oleh kalangan Yahudi. Tetapi ketika dia menerima Kristus, dia mau rela berkorban untuk Kristus dan dia mati untuk Kristus, pada akhirnya dia harus dibenci, dia harus dikucilkan. Itulah pencobaan-pencobaan yang dialami oleh Rasul Paulus. Kita mungkin tidak sampai di situ, ya, tidak sampai di situ. Tetapi ada pencobaan-pencobaan mungkin ketika kita hendak bertobat, hendak tidak melakukan lagi apa yang menjadi dosa favorit kita, tetapi Tuhan akan menguatkan kita. Firman Tuhan di ayat yang lain di dalam Yakobus 1 ayat 12 dia bilang begini, berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan. Kalau kita bertahan di dalam pengujian itu, maka apa katanya? Akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan kepada Allah, yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi Dia. Itulah hebatnya kita mengenal Kristus dengan baik. Ketika kita belajar untuk mengenal Kristus. Nah, poin pertama tadi adalah pembaharuan pikiran, poin kedua pembaharuan tindakan, dan poin yang ketiga adalah pembaharuan komunitas. Rasul Paulus mengingatkan kita juga bahwa pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Sangat penting bagi kita untuk bukan kita pilih-pilih bersahabat, tetapi pilihlah sahabat yang bisa membawa kita sama-sama maju, yang bisa membawa kita sama-sama melihat peluang ke depannya. Apalagi sebagai semua kita rata-rata masih sangat muda, ya. Saya tidak tahu hari ini saya berbicara di hadapan saudara, 3-4 tahun ke depan saudara menjadi orang-orang hebat dimanapun saudara ditempatkan oleh Tuhan. Tetapi yang paling penting adalah ingatlah, bertemanlah dengan orang baik, maka engkau menjadi orang baik. Kalau kita kata orang, kalau kau belajar dengan orang yang suka bisnis atau suka dengan persekutuan, maka engkau akan diarahkan ke sana. Itulah kalau apakah itu, tapi rata-rata itu benar penelitian itu. Kalau kau bergaul dengan pencuri, maka kau akan menjadi pencuri. Ya, ada orang yang bilang enggak semua kok katanya. Ya, kalau kau kuat. Tetapi kalau kau nggak kuat, kau juga akan terjebak di sana. Tetapi alangkah lebih eloknya supaya kau jangan dicoba oleh keinginan dagingmu. Alangkah eloknya kau bergaul dengan orang-orang yang bisa membawa engkau maju dan bisa membawa engkau untuk lebih mengenal Tuhan. Itu sangat penting. Saya juga sangat berharap, ya saudara yang dikasihi oleh Tuhan, agar kita dapat sepenuhnya. Firman Tuhan berkata bahwa pergaulan yang buruk bisa merusak kebiasaan yang baik. Itu sangat penting. Ya, kalau kau bergaul di komunitas yang benar, maka engkau akan semakin benar. Ketika engkau bergaul di orang-orang yang rusak, maka kita juga akan rusak. Kita juga harus memiliki komunitas yang baru, yang saling mendukung, menopang, agar kita semakin bertumbuh dewasa di dalam Kristus. Itulah sebabnya Obaja Ministry ini hadir. Bagaimana saya punya kerinduan, punya keinginan kita bersama, bagaimana kita hidup, saling menopang, saling mendukung satu sama lain. Itu sangat penting. Itu sangat penting untuk kita saling belajar, saling mengoreksi, saling terbuka di dalamnya. Ya, saling terbuka di dalamnya supaya kita bisa mengenal dan kita sama-sama semakin maju, semakin sama-sama mengenal Tuhan dan menopang kita agar semakin dewasa tentunya. Dewasa dalam melihat persoalan. Ketika kita menghadapi persoalan, kita tidak terburu-buru menyalahkan persoalan atau kita tidak terburu-buru untuk menyalahkan orang lain, tetapi kita belajar untuk lebih dewasa, belajar untuk melihat diri. Apakah kesalahan itu datang dari pihak luar atau datangnya dari diri kita. Itu sangat penting. Ya, kalau hati kita bersih, kalau hati kita murni, maka apapun kata orang di luar sana kita akan terus maju. Saya berharap, doa saya juga, teman-teman yang dikasihi oleh Tuhan, ya marilah kita menjadi penggagas bagi Obaja Ministry ini. Marilah kita untuk terus saling menjangkau satu sama lain, menemukan mereka, saudara-saudara kita yang kesannya terhilang, yang belum ditemukan.
Saya berharap kita semua sama-sama belajar, memiliki komunitas ini untuk mendukung pertumbuhan rohani kita. Ya, mendukung pertumbuhan rohani kita itu sangat penting. Ya, sangat penting. Bagaimana caranya? Kita harus terus tetap ada di dalam komunitas ini. Kita terus melangkah, kita terus maju bersama-sama, dan kita saling selalu ada di kala orang membutuhkan pertolongan, di kala orang dalam keadaan duka, kita hadir juga di sana. Teman-teman yang dikasihi oleh Tuhan, pada malam hari ini kita boleh melihat apa yang harus kita lakukan ke depannya. Mulai dari sekarang, sederhana saja sebenarnya. Mari kita rubah pembaharuan pikiran kita dari yang buruk menjadi yang baik. Ketika pembaharuan pikiran kita baik, maka tindakan kita juga akan menjadi baik. Ketika tindakan kita menjadi baik, supaya kita harus selaras dalam kehidupan kita hari lepas hari. Tentunya komunitas, saya tidak sedang promosi, tetapi marilah kita bersama-sama di Obaja Minister ini untuk saling menopang. Mari kita sama-sama saling terbuka di dalamnya, ya, saling berbagi kasih, ya, saling menopang satu sama lain, dan pada akhirnya membawa kita lebih mengenal Kristus dengan baik. Kalau kita mengenal Tuhan kita dengan baik, maka kita tidak akan mau mempermalukan Tuhan. Maka kita tidak akan mau memakai hidup kita untuk hal-hal yang aneh. Apakah semua itu sulit? Yes. Tetapi apakah kita tidak bisa melakukannya? Bersama dengan Yesus kita bisa melakukannya. Bersama dengan Yesus kita cakap menanggung segala beban yang ada. Ya, kita cakap menanggung semua beban yang ada di dalam kehidupan kita. Lihat, kita belajar dari seorang Rasul Paulus tadi. Dia adalah orang pembunuh, dia adalah orang-orang yang membunuh orang Kristen. Dia ini, tetapi Tuhan mau memakai dia. Tuhan memanggil dia. Tuhan menetapkan dia untuk menjadi murid-murid Kristus. Dan pada akhirnya apa kata Tuhan? Orang ini akan kupakai katanya. Dia akan mati untuk memperkenalkan Kristus kepada mereka yang belum mengenal. Ini adalah sesuatu yang sangat luar biasa. Kita nggak tahu 2-3 tahun ke depannya dia berkata, "Hai anakku Obed Mehangkunda, saya mau mengangkat engkau menjadi menjadi pemberita firman." Adakah yang kebetulan itu? Mungkinkah itu terjadi? Semua bisa saja terjadi. Ya, semua bisa terjadi. Oleh karena itu, yang harus kita lakukan hari ini, 3 poin penting malam hari ini sebenarnya sangat penting untuk kita lakukan di dalam kehidupan kita ke depannya. Pembaharuan pikiran, pembaharuan tindakan, dan miliki komunitas itu sangat penting. Sangat penting. Ya, ketika kita mengalami persoalan, kita akan cepat putus asa, kita tidak akan cepat menghakimi diri kita sendiri. Tetapi ketika kita ada di dalam persoalan, kita akan berkata, biarlah lewat persoalan ini Tuhan membawa saya semakin dekat kepada Tuhan. Ya, kadang-kala memang kita menjadi orang yang sombong ya kalau kita tanpa masalah, kalau kita tidak membutuhkan, seolah-olah kita tidak mau membutuhkan Tuhan. Karena baginya, ya semua dia sudah ada, pacar sudah ada, pekerjaan sudah lengkap, semua sudah lengkap. Nanti dia berkata saya tidak butuh Tuhan. Tetapi ketika semua Tuhan ambil satu-satu lalu berkata, oh Tuhan tolonglah saya. Iya kan? Kita berkata Tuhan tolong saya. Tetapi kita sekarang, kita yang sudah mendengar firman, biarlah firman yang ditaburkan malam hari ini, saya berharap dapat mengubah hidup kita, dapat membuat kita semakin melihat apa yang akan kita kerjakan ke depannya. Memikirkan hal-hal yang baik, memikirkan hal-hal sesuatu yang baru yang akan kita kerjakan. Saya mungkin akan sedikit memotivasi teman-teman bahwa ketika kita memiliki pikiran Kristus, maka ide-ide yang baru itu akan Tuhan berikan dalam hidup kita. Ketika kita melihat segala sesuatu, maka kita tidak melihat dari sisi pandang manusia, tetapi maka kita akan melihat bagaimana kita memandang masalah dengan cara Tuhan. Itu sangat penting. Karena masalah pun kadang-kala dipakai Tuhan untuk menaikkan iman kita dan membawa kita lebih dekat kepada Tuhan. Saya tidak tahu apa menjadi pergumulan saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Tapi saya berkata, ketika engkau memiliki pikiran Kristus, maka kau akan bekerja sesuai tindakan Kristus. Kita tidak akan melenceng dari hidup kita. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, biarlah firman Tuhan
yang kita dengar malam hari ini. Dia ubah hidup kita. Dia akan menemukan kita. Ya, dia ubah hidup kita dan makin dekat kepada Tuhan. Masa muda kita, marilah kita memprioritaskan Tuhan. Dia dalam ayat yang lain mengatakan ketika kita mencari Tuhan terlebih dahulu, maka Tuhan akan memberikan apa yang kita inginkan. Sesuai dengan kehendak Tuhan ya, bukan dengan kehendak kita. Oleh karena itu, menunggulah antara Kairos dan Kronos itu bersatu. Ketika waktu Tuhan akan pas pada waktu kita, maka kita akan menemukan yang terbaik. Jangan galau, jangan merana, tetap pandang kepada Kristus. Arahkan hati, arahkan pikiranmu kepada Kristus, itu jauh lebih baik. Saya tahu kita hari-hari ini kita ada dalam pergumulan yang dibimbangkan. Saya pun punya pergumulan. Yosef pun punya pergumulan. Ayu Ginting pun punya pergumulan. Tetapi percayalah, masalah kita itu, Tuhan kita jauh lebih besar dari semuanya. Oleh karena itu, melangkahlah bersama dengan Tuhan. Dan doa kita, Tuhan, saya tidak tahu apa yang harus aku lakukan, tetapi aku mau Tuhan kendalikan hidupku, sehingga saya tidak salah melangkah di dalam menjalani kehidupan kita. Itulah doa kita. Kita yang dipakai Tuhan untuk menjadi pelayan Tuhan. Doamu hanya satu, ya Tuhan, pakailah hidup saya sehabis-habisnya untuk kemuliaan Tuhan. Itu jauh lebih elok, jauh lebih terhormat ketika doamu seperti demikian. Tidak ada yang lain. Kepuasan dalam dunia ini adalah ketika kita benar-benar melayani Dia dan menemukan Tuhan. Itu jauh lebih sungguh-sungguh. Ada satu ruang yang tidak bisa diisi oleh siapapun. Tidak bisa diisi oleh pacar, tidak bisa diisi oleh kekayaan. Hanya bisa diisi oleh kekuatan Roh Kudus di dalam. Ketika kekosongan hati kita diisi oleh Roh Kudus, maka ada sesuatu yang baru yang akan kita kerjakan. Teman-teman yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita menjadi pelaku firman Tuhan. Saulus sejatinya bukan orang baik. Dia penjahat kelas kakap. Dia adalah pembunuh. Tetapi Tuhan memakainya untuk kemuliaan. Dan kita pun, saya tidak pernah tahu apa yang akan Tuhan lakukan ke depannya. Tetapi saya percaya, kita adalah umat kepunyaannya. Dia tahu apa yang akan dia kerjakan dalam hidupmu. Oleh karena itu, mintalah kepada Tuhan kalau kamu belum punya visi dalam hatimu, supaya Tuhan bukakan apa yang akan kau kerjakan ke depannya. Tuhan menolong kita, Tuhan memberkati kita. Saya rindu kita mengangkat satu pujian dalam hidup kita, Dia ubah hidupku. Kita angkat refnya saja bagi kita untuk kita nyanyikan di dalam untuk kita nyanyikan malam hari ini. Biarlah ini menjadi doa kita bersama ya, untuk sebuah kerinduan yang besar.
surga, Engkau Allah yang tahu isi hati kami. Bahkan firman-Mu berkata, jauh sebelum dunia diciptakan, Tuhan sudah memilih kami untuk menjadi alat kepunyaan-Mu. Bapa di surga, malam hari ini ya Tuhan, tidak tahu seberapa brengsekkah kami dalam hidup ini. Tetapi kami yakin dan percaya ya Tuhan, ketika Tuhan memilih kami, ketika Tuhan menempatkan kami menjadi alat-alat-Mu, kami hanya mau ya Tuhan, di masa muda kami ini ya Tuhan, doa kami kiranya Tuhan memakai kami untuk boleh produktif, untuk tetap menjadi saluran berkat bagi kami masing dimanapun kami berada. Pakai hidup kami ya Tuhan, biar lewat masa muda kami ini, kami boleh memberikan yang terbaik kepada Kristus. Biarlah lewat masa muda kami ini juga ya Tuhan, kami boleh melihat ada sesuatu hal yang akan Tuhan kerjakan dalam kehidupan kami. Bapa di surga, kami tidak lagi melihat seberapa rusak diri kami, tetapi Tuhan memilih kami, Tuhan menetapkan kami untuk melakukan perkara-perkara yang besar. Ya Bapa, hamba berdoa ya Tuhan, biarlah Engkau pakai seluruh hidup kami di dalam kepunyaan Tuhan untuk menjadikan terang bagi dunia ini, sehingga terang Kristus itu boleh nampak lewat kehidupan kami. Kami juga ya Tuhan, lewat firman yang hamba-Mu bentangkan tadi, biarlah kami boleh belajar untuk terus pembaharuan pikiran kami. Ketika pikiran kami diubahkan, maka tindakan kami juga akan berubah. Dan ya Tuhan, supaya antara pembaharuan tindakan, pikiran dan tindakan itu boleh selaras, mampukan kami selalu hidup di dalam komunitas, supaya kami boleh menopang, boleh saling menguatkan satu sama lain. Dan tidak, ketika kami berada dalam persoalan apapun, kami tidak mencari tempat lain untuk peneduhan hati kami, tapi kami boleh datang kepada Kristus untuk mendekatkan hidup kami kepada Kristus, karena kami tahu jawaban hidup kami hanya ada di dalam Kristus, tidak ada tempat yang lain. Ya Bapa, hamba berdoa juga ya Tuhan, di dalam persoalan hidup kami, hamba tidak tahu apa yang menjadi pergumulan anak-anak ini, tetapi Tuhan, Engkau yang Maha Tahu, Engkau jauh lebih tahu, dan kami yakin dan percaya Tuhan sudah ada dan sudah memberikan jawaban bagi kami masing-masing. Mungkin ada teman-teman yang bergumul dengan pekerjaannya, yang bergumul dengan apapun ya Tuhan, tetapi Tuhan, Engkau akan menyediakan tepat dan indah pada waktunya. Biarlah kami tidak putus harap, tetapi kami tetap berharap kepada Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Bapa di surga, kami berdoa juga ya Tuhan, biarlah komunitas Obaja Ministry ini ya Tuhan, biarlah Engkau terus pakai untuk terus melihat peluang ke depannya, dan kami boleh sama-sama lewat komunitas ini sama-sama maju dan sama-sama mengenal Kristus dengan sungguh-sungguh. Dan pada akhirnya nanti ya Tuhan, kami boleh mengajak saudara-saudara kami juga untuk menemukan Kristus. Ini doa kami ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Ya. Kita akan menutup ibadah kita pada malam hari ini. Mari kita angkat pujian kita. Bapa, terima kasih.
di surga, terima kasih untuk persekutuan kami dari awal sampai akhirnya. Biarlah apa yang kami sudah lakukan memuliakan hati Allah. Biarlah apa yang kami lakukan malam hari ini menjadi dupa yang harum yang berkenan di mata Tuhan. Bapa di surga, kami berdoa juga ya Tuhan. Biarlah apapun yang kami kerjakan ke depannya, biarlah kami terus melakukannya seperti untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Ada banyak hal yang ingin kami lakukan, tetapi kami terbatas. Tetapi biarlah roh Tuhan yang tidak terbatas itu mengiringi kami untuk mengerjakan visi Tuhan dalam hidup kami. Bahkan bagi Obaja Ministry ini. Kami mau ya Tuhan, jikalau Tuhan berkehendak, biarlah Obaja Ministry ini 1-2 tahun ke depannya akan terus semakin bertumbuh lebat, akan terus berbuah untuk kemuliaan Tuhan. Ya Bapa, berikan visimu, berikan hatimu di dalam hidup kami, di dalam Obaja Ministry ini. Sehingga kami boleh melihat peluang-peluang yang akan kami kerjakan ke depannya. Kami mau melangkah bersama dengan Tuhan. Karena kami yakin ketika kami melangkah bersama dengan Tuhan, ada perkara-perkara yang spektakuler yang akan kami kerjakan. Kami yakin dan percaya kalau Tuhan turun tangan, maka akan ada sesuatu kegerakan yang besar yang akan dikerjakan melalui Obaja Ministry ini. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, sebelum kita menutup ibadah kita malam hari ini, mari arahkan hati dan pikiranmu kepada Kristus dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi kasih karunia-Nya. Berjalanlah bersama dengan Tuhan, andalkan Tuhan, dan izinkan Tuhan memelukmu dan terus bekerja di dalam hatimu. Dan apapun yang kau lakukan, maka akan nampak terang Kristus di dalam hidupmu. Biarlah damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal itu memelihara hidup kita hari ini, sekarang, sampai Maranatha. Yang percaya mari sama-sama katakan amin. Selamat hari Minggu teman-teman semua. Tuhan memberkati kita. Shalom. Shalom. Shalom, shalom, shalom. Shalom. Shalom, shalom. Oke, teman-teman, terima kasih buat malam hari ini. Doa saya teman-teman dalam keadaan sehat dan Amin. di dalam Tuhan. Hanya satu katanya, Alkitab mencatat, hanya satu nasihat firman Tuhan, jikalau kita mau sehat-sehat katanya, hati yang gembira adalah obat. Ya, mari kita jaga hati kita, terus melihat bagaimana Tuhan bekerja di dalam kehidupan kita. Amin. Sekali lagi selamat hari Minggu.